Ya. Baik, nah kita akan masuk di materi yang berjudul benzena. Nah, benzena ini masih kelompok senyawa organik, tapi senyawa organiknya itu masuk ke aromatik ya. Artinya dia memiliki aroma yang khusus untuk benzena ini. Nah, si benzena ini digambarkan dia berupa segi 6 dan dia memiliki ikatan rangkapnya selang-seling seperti itu. Nah, bisa dituliskan begini atau kamu setiap pojokan di ikatannya itu di setiap sudutnya itu sebenarnya berisi karbon. Nah, kan kamu ingat setiap karbon itu tangannya 4. Maka kalau karbon ini tangannya sudah ada 1, kalau rangkap 2 untuk karbon yang atasnya, maka sisa 1 tangan itu dengan hidrogen. Jadi nanti di sini ada H, seperti itu. Sehingga kamu bisa menyimpulkan ada 6 karbon dengan 6 hidrogen. Jadilah rumusnya C6H6 ya. Nah, atau si ikatan rangkapnya ini sebenarnya dia bisa berpindah posisi. Jadi nanti bisa saya gambarkan menjadi seperti ini. Kalau dia berpindah, nah dia akan bergeser seperti ini. Sehingga ketika perpindahan elektron pada si ikatan rangkapnya itu dengan tepat, maka dia bisa digambarkan jadilah seperti ini. Nah, itu adalah rumus struktur dari benzena ya. Nah, si benzena ini walaupun dia punya ikatan rangkap pada benzena, nah dia cenderung mengalami reaksi substitusi. Jadi dibanding adisi dia akan lebih mudah mengalami substitusi. Justru dia kalau adisi itu lebih susah. Nah, melakukan substitusinya itu dengan menukar 1 atom hidrogen, gitu ya, dengan menukar 1 atom hidrogen pada karbonnya dengan 1 substituen. Nah, jadi substituen itu bisa berupa atom atau gugus fungsi ya anak-anak. Nah, substituennya itu kalau saya berikan ini contoh substituennya. Ini nanti ada substituen prioritas ketika kamu memberikan penomorannya. Nah, prioritasnya di sini ada COOH. Terus di sini saya kasih jembatan kodenya juga. Coba. Terus SO3H. Ini kamu sebutnya soto. Terus di sini ada CHO atau COH ya. Ini kita sebut CH. Terus di sini ada CN. Nah, ini kamu sebut ing. Jadi coba soto cacing. Terus OH NH2 R NO2 X. Nah, jadi di sini jembatan kodenya coba soto cacing nikmat rasanya no boraks. Nah, si X-nya itu kamu adalah halogen ya. Jadi di situ si X-nya ini boleh F, Cl, Br, dan I. Nah, maksudnya Bu, substituen ini untuk apa? Nah, ketika kamu nanti punya C6H6, lalu dia kehilangan 1 hidrogennya, maka dia akan menjadi C6H5. Ini saya ambil H-nya, maka strukturnya jadi C6H5. Nah, ini disebut namanya premium kalau C6H5.
Lalu kalau kamu punya misalnya di sini benzen, lalu di sini ada CH2 strip. Berarti kamu tulisannya C6H5 CH2 strip. Nah, ini namanya benzil. Ya, jadi yang ini namanya benzil. Oke. Maka kamu kalau si benzennya itu di ujung ini saya isi COOH. Berarti ini rumusnya jadi C6H5COOH. Seperti itu. Nah, ini dinamakan namanya asam benzoat. Ya, dinamakan asam benzoat. Nah, apa fungsi asam benzoat? Itu fungsinya adalah untuk pengawet makanan dan minuman. Pengawet makanan ringan atau minuman lainnya. Itu fungsi dari si asam benzoat. Atau kadang-kadang berupa garamnya. Kalau garamnya dituliskan seperti ini, misalnya ini COONA atau C6H5COONA. Ini adalah natrium benzoat. Ini adalah garamnya. Nah, natrium benzoat itu sering dipakai untuk pengawet misalnya mie instan, ya. Nah, ciki-cikian begitu untuk makanan-makanan yang instan pengawetnya pakai natrium benzoat. Lalu saya punya misalnya ini benzen, lalu di sana kan setelah COH itu ada SO3H. Nah, ini berarti C6H5SO3H. Ya. Nah, ini dinamakan asam benzen sulfonat. Nah, biasanya asam benzen sulfonat ini dipakai untuk obat sulfa. Obat sulfa itu biasanya berkaitan dengan penyakit kulit seperti kamu jerawat, panu, kudis, kurap gitu ya. Nah, itu pakai benzen sulfonat. Nah, lalu di sini kalau kamu dengan COH atau CHO, ini benzen, ini CHO atau COH gitu ya. Berarti ini C6H5COH. Ini namanya benzaldehid. Berarti golongan aldehid ya. Nah, kalau turunan aldehid ini sering dipakai esen. Esen itu penambah aroma anak-anak. Jadi di sini sering dipakai sebagai esen. Esennya itu seperti esen rasa almond, terus buah lobi-lobi, cherry. Nah, ini biasanya esennya itu pada kayak parfum mobil ya. Terus kayak sabun atau buat apa yang lantai ya. Nah, itu biasanya aromanya dari turunan benzaldehid. Kemudian sekarang kita pakai CM. Nah, kalau benzen H-nya diganti dengan CM, berarti jadi C6H5CM. Nah, ini namanya cyanobenzena. Nah, cyanobenzena ini bisa dipakai untuk pelarut ya. Jadi kalau pelarut-pelarut yang tidak larut dalam air, berarti bisa diganti pelarutnya dengan cyanobenzena atau pelarut yang non polar gitu. Lalu di sini ada benzen dengan OH atau kamu tulis C6H5OH. Ini namanya hidroksiprenil atau hidroksibenzena, atau boleh kamu sebut namanya fenol. Nah, berarti fenil alkohol ya, fenol. Nah, fenol ini fungsinya sebagai antiseptik atau desinfektan. Desinfektan. Ya. Lalu di sini ada benzen dengan NH2 C6H5NH2. Ini namanya amilina. Amilina. Atau kamu boleh menyebutnya amino benzena. Itu nama lainnya. Nah, si amilina ini biasanya dipakai anak-anak
sebagai turunan zat warna diazot. Ini fungsinya sebagai zat warna diazot. Biasanya zat warna diazot ini kamu zat warna yang jenis-jenis cat. Cat itu kan punya macam-macam warna, kain ya, yang tekstil itu punya macam-macam warna. Pewarnanya itu berbahan baku dari turunan zat warna diazot. Itu untuk anilina. Kemudian habis NH2 ke R, R ini alkil ya anak-anak. Berarti boleh metil, etil gitu dan seterusnya. Apabila saya pakainya metil CH3, ini berarti C6H5CH3 dinamakan toluena atau metil benzena. Nah, si toluena juga sama. Dia berfungsi bisa untuk bahan baku asam benzoat atau bahan baku peledak. Sebagai bahan baku asam benzoat atau bahan peledak. Nah, jadi bahan peledak itu yang sering kalian kenal dengan dinamit atau TNT. Oke, itu untuk CH3 ya. Nah, selanjutnya kita ke NO2 ya. Nah, NO2 di sini ada benzen, lalu di ujungnya dengan NO2. Berarti C6H5NO2 disebut nitrobenzena. Nah, nitrobenzena ini bisa dipakainya untuk bahan semir sepatu bisa, dia juga untuk bahan baku anilina juga bisa. Sebagai bahan baku anilina atau semir. Oke. Terus kalau kamu pakainya X, X itu berarti Cl ya. Kalau di sini ada benzen, terus di sini Cl misalnya, berarti C6H5Cl disebut sebagai klorobenzena. Nah, ini juga sama seperti Cn bisa dijadikan untuk bahan pelarut. Seperti itu. Jadi di sini saya kasih dulu gambaran benzen, terus fungsinya. Nah, karena nanti biasanya ya kalau zaman dulu ketika kalian UN, masih ada UN, nah itu biasanya suka ditanya tuh reaksi sama fungsi gitu. Jadi di sini saya gambarkan juga untuk beberapa fungsinya. Oke, terus bisa juga si klorobenzena itu sebagai pestisida ya. Jadi pestisida itu berarti untuk membunuh serangga ya. Di fungsinya selain pelarut bisa juga dijadikan untuk pestisida. Lebih tepatnya mah bukan serangga ya. Pestisida mah tikus. Ya, kalau serangga mah insektisida. Oke. Nah, itu untuk nanti dijadikan nih setiap benzen yang ada satu substituen ini anak-anak, dia dipakai nanti sebagai rantai utama. Kalau di alkana tuh kamu kan disuruh nyari rantai terpanjang ya. Nah, kalau ini nanti dijadikannya sebagai rantai utama. Oke, silahkan atau mau kalian foto sendiri atau ibu fotoin? Tolong fotoin. Oke, siap. Bentar. Oke, sudah saya bagikan. Kok ketiga SMA? Benar kan 3 SMA 1? Ya. Sudah ya, saya hapus dulu.
Oke. Sekarang penamaannya untuk benzena itu ada yang satu substituen, artinya yang nempelnya itu cuma satu, tapi ada juga yang nempelnya dua, ada yang nempelnya lebih dari dua. Jadi kalau yang nempelnya satu itu yang tadi yang saya fotoin ke kalian, itu yang nempelnya satu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang nempelnya dua gitu. Nah, kalau yang substituennya dua, kata kuncinya tuh di prioritas yang tadi. Jadi kamu ada prioritas dulu, ini akan selalu menjadi patokan si substituen ya. Nah, tadi kan kamu ingat COOH, SO3H, terus CHO, terus CM. Coba soto cacing, oh nikmat. Nah, yang kedua rasanya no boraks. Oke. Ya, nah di sini. Jadi kalau kamu nanti misalnya kata nama untuk dua substituen, biasanya kan kalau sudah ada 2, 3 dan seterusnya kan pasti ada nomor. Kamu kan kalau rantai karbon sudah banyak cabang itu kan dihitung karbonnya. Nah di benzene juga dihitung karbonnya walaupun nomornya hanya 1 sampai 6 karena karbonnya ada 6. Nah kamu lihat dulu kalau misalnya si substituennya itu begini, berarti ini di nomor 1 dan nomor 2. Nah itu tidak ditulis nomor 1 atau 2 tapi disebutnya orto gitu ya. Kalau dia nempelnya di nomor 1 dan nomor 3, maka disebutnya meta atau M. Lalu kalau nempelnya di nomor 1 dan nomor 4, maka disebutnya para atau rek. Maksudnya kayak gimana Bu? Seperti ini saya contohkan. Kalau kamu di sini ada misalnya CL dengan CL. Berarti si CL-nya tuh nempel di nomor berapa, Say? Saya tanya. Di nomor 1 sama nomor 2. Maksud Ibu mau biru, kenapa jadi hitam juga ya guys? Nah, ini. Berarti si CL-nya itu mau dimulai dari mana? Ini substituennya itu sama-sama di nomor 1 sama nomor 2. Jadi kamu tuliskan namanya itu berarti orto. Artinya nempel si kloro itu di nomor 1 dan 2. Nah, kamu tadi kalau CL-nya 1, namanya itu kan kloro benzena gitu ya. Berarti kalau CL-nya jadi 2, namanya jadi apa, Cak? Coba ya, Cak. Kalau CL-nya ada 2, dikloro. nah, pintar. Jadi ini tinggal tulis orto di kloro benzena seperti itu. Atau kamu boleh nulisnya O strip di kloro benzena. Artinya O itu adalah orto. Nomornya 1 dan 2. Bisa dipahami semuanya? Silakan ada pertanyaan dulu. Bisa ya? Nah, kalau misalnya substituennya beda, anak-anak, anggaplah di sini ada OH, lalu di sini ada CL. Nah, yang nomor 1-nya tuh nggak boleh sembarangan. Si CL itu di sini F, CL, BRI. Sementara OH itu di sini. Berarti OH harus dapat nomor 1. Bisa dipahami? Ya, berarti ini nomor 1, si CL sebagai nomor 2. 1, 2. Berarti ini posisi orto. Nah, yang nomor 2 disebutkan lebih dulu. Berarti saya tulis orto kloro. Nah, nomor 1-nya itu dianggap sebagai rantai terpanjang anak-anak. Benzen dengan OH tadi namanya apa, Moira? Coba. Benzen dengan OH tadi namanya apa? Hidrokso. Hidroksi? Hidrokso benzena.
Nah, hidroksi atau hidroksobenzena atau saya sebut fenol kan. Ya, namanya ya. Dia namanya fenol. Jadi saya boleh menyebutnya ortoklorofenol. Kalau saya pakai nomor kan ini nomornya nomor 1,2 diklorobenzena. Kalau yang ini saya pakai nomor berarti 2 kloro 1 hidroksi benzena kan itu nomor tulisnya. Ya, bisa dipahami guys? Silakan Ibu. ada pertanyaan dulu. Ya, Hasna. Tadi kenapa yang 2 dulu, Bu? Yang ditulis karena yang satunya rantai terpanjang, Bu? Atau gimana? Ya, jadi nanti yang nomor satunya akan selalu menjadi induk, rantai induk. Jadi disimpannya tuh harus selalu di akhir. Bisa dipahami ya? Kalau ada 3 gimana, Bu? Nah, nanti Ibu baru ngasihnya yang 2 substituen dulu. Ada pertanyaan dulu nggak yang buat 2 substituen? Coba kalau Ibu kasih kayak gini, ini misalnya COOH, lalu di sini saya nulisnya NH2. Kira-kira siapa yang dapat nomor 1? COOH. Pintar. Berarti COOH nomor 1, ini nomor 2, berarti si NH3, NH2 itu di nomor 3. Nah, maka kamu berarti si substituen ada di nomor 1 dan 3. Maka ditulisnya itu meta di sini, M. Strip, artinya itu meta. Nomor 3 dulu kita sebutkan, NH2 itu amino, berarti M amino. Tadi benzen dengan COOH itu namanya apa? Ada yang ingat benzen dengan COOH, Jo? Tadi namanya apa, Jo? Asam benzoat. Nah, asam itu guys harus selalu ditulisnya di depan. Jadi saya tulisnya begini. Asam M amino benzoat. Gitu. Jadi saya simpannya di depan untuk kata asamnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu mangga? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Coba, kalau saya punya seperti ini. Ini SO3H. Di sini misalnya OH. Kira-kira yang nomor 1 siapa? Silakan. Yang nomor 1 siapa guys? SO3. SO3. Ini nomor 1. Muter ke atas atau ke bawah sama aja kan? Bakal dapat nomor 4 si OH. Jadi kamu muternya itu harus tahu cabang itu harus dapat nomor-nomor atau substituen itu harus dapat nomor-nomor yang kecil. Nah, karena SO3H itu asam benzen sulfonat, berarti dia di depannya itu pasti ada kata asam dulu. Nomor 1 dan 4 itu para strip, 4-nya itu hidroksi. Nah, ininya sulfonat atau benzen sulfonat. Seperti itu. Silakan. Bisa dipahami, guys? Oke. Coba kalau Ibu punya X misalnya, tapi X-nya itu enggak sama. Yang satu misalnya I, yang satu misalnya Cl. Kira-kira yang harus dapat nomor 1 siapa? Kira-kira? Berdasarkan apa ini berarti? Cl. Karena sama. Iya, pintar. Cl karena abjad. Cl-nya itu dari C kan, klor. I-nya tuh iodo. Nah, berarti kamu ini nomor 1, nomor 2. Berarti dia ada di posisi orto. Jadi kita sebutkan orto iodo atau O. Jadi kamu tulis O iodo klorobenzena. Seperti itu. Boleh seperti ini atau kamu sebut 2 iodo 1 klorobenzena. Nah, itu. Silakan.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga. Cukup ya untuk yang 2 substituent ya? Yap, ada yang mau nanya dulu? Tadi itu penomorannya boleh ke atas, boleh ke bawah ya, Bu? Boleh. Yang penting bisa begini. Kalau ini nomor 1, bisa motornya ke atas. Nanti CL-nya jadi dapat nomor 6, kan kejauhan. Maka motornya ke bawah. Pilih yang lebih dekat. Bisa dipahami nih? Oke, Bu, ngerti. Makasih. Ya, nah itu untuk yang 2 substituent. Sekarang saya mau kasih tata nama untuk yang 3 substituent atau lebih. Nah, kalau misalnya Bu, gimana kalau banyak gitu cabangnya? Nah, kalau banyak ya pakai nomor aja semua. Kalau banyak, nggak ada posisi orton metafara gitu ya. Jadi kalau saya misalnya punya di sini CH3, lalu ini NO2, di sini NO2, di bawah NO2. Kira-kira siapa yang harus dapat nomor 1? Silakan. Ada yang berpendapat? Yang nomor 1-nya siapa? Si Siuk Siraruk. Siapa, Cuk? CH3. Iya, CH3. Nah, muter ke kiri NO2 terdekat nomor 2. Muter ke kanan juga nomor 2. Berarti sama aja. Kita pilih aja. Misalnya ke sebelah kanan dari saya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti si NO2-nya itu nempel di nomor 2, nomor 4, nomor 6. Nah, kamu tulis nomornya semua 2, 4, 6 disatuin karena sejenis. Sama seperti CL disatukan karena sejenis. Berarti ini kalau NO2-nya 3 kali disebut apa namanya? Coba Sekar. Kalau ada 3 disebut apa Sekar? Tri. Nah, berarti ini trinitro. Benzen dengan CH3 namanya apa, Kevin? Vin? Halo Kevin? Aldi, benzen dengan CH3 namanya apa? Pada kemana ini? Ajahra, benzen dengan CH3 namanya apa? Halo. Abra, benzen dengan CH3 namanya apa? Pada kemana ini? Toluena, Bu. Benar. Nah, toluena. Atau kamu singkat TNT, trinitrotoluen. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu kasih lagi contohnya. Misalnya saya punya di sini COH, lalu di sini Cl, di sini Cl. Kira-kira siapa yang dapat nomor 1? Coba Moira. COH. Pintar. Nah, muternya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah, si CL itu dapat nomor 3 yang terdekat. Kalau ke atas itu dapat nomor 4. Berarti 4 dan 5, kalau ke bawah 3 dan 4. Berarti saya pilih ke bawah 3 dan 4 itu lebih kecil. Maka kita namakan 3,4 di kloro. Nah, COH dengan benzen itu namanya benzal dehida. Seperti itu. Silahkan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa dipahami? Gampang ya? Nah, selanjutnya untuk penamaan saya anggap kalian sudah paham. Kita lanjutkan ke bagian akhir dari benzena, itu adalah reaksi pembuatannya. Nah, atau reaksi-reaksi benzena. Nah, di sini tadi reaksi-reaksi benzena itu biasanya benzena mengalami yang namanya substitusi. Nah, yang pertama itu disebut sebagai, bentar, Ibu geser dulu dikit. Nah, gitu ya, biar agak besar space-nya.
Nah, yang pertama kita sebut sebagai istilahnya itu alkilasi. Ya, yang pertama kalian sebut alkilasi. Kenapa alkilasi? Karena yang nempelnya itu alkil. Alkil itu kayak metil, etil gitu ya. Nah, berarti kamu punya di sini benzen yang nanti hidrogennya kamu mau tukar dengan alkil. CH3Cl misalnya reaktannya, dan harus ada katalis. Nah, saya pakai katalisnya AlCl3. Ini katalisnya. Nah, kamu substitusi itu kan bertukar. Si CH3-nya masuk, si hidrogennya keluar. Tukar posisi. Maka nanti yang nempel pada pada benzen itu CH3, berarti CH3Cl-nya jadi HCl. Ya. Nah, makanya ini jadi toluena. Nah, itu cara membuat toluena. Bisa dipahami, guys? Oke, itu namanya alkil ya. Nah, yang kedua. Nah, ada yang namanya tuh halogenasi. Nah, berarti kalau halogenasi yang kamu mau gabungkan itu halogen. Misalnya halogennya Cl, gitu ya. Nah, kamu di sini ada hidrogen ditambah Cl2 atau ClCl. Tentu saja si halogen ini juga harus pakai katalis. Misalnya saya pakai katalisnya FeCl3 supaya reaksinya lebih mudah. Jadi pakai katalis. Cl-nya masuk, hidrogennya keluar. Maka nanti yang nempel di sini jadi Cl plus HCl. Oke. Nah, si Cl-nya ini berarti tadi pembentukan klorobenzen. Nah, itu caranya disebut sebagai halogenasi karena yang nempelnya halogen. Lalu yang ketiga, kamu nyebutnya tuh nitrasi. Nitrasi karena yang nempelnya nanti nitrat. Nah, kamu nitratnya itu dari mana? Dari HNO3 dengan katalis asam sulfat. Nah, kamu HNO3 itu kalau saya pecah, ini ada HO dan NO, atau saya tulisnya NO2 dan HO. Jadi NO2-nya masuk, hidrogennya tukar posisi dengan NO2. Sehingga nanti hidrogen ketemu HO itu atau ketemu OH, nanti H dengan OH itu akan menjadi H2O ya. Jadi nanti hasilnya di sini benzen, terus yang nempel NO2, nah sisanya H2O. Nah, ini pembentukan atau menempel nitrat, nitrobenzena, maka disebutnya nitrasi. Gitu. Yang terakhir itu ada yang disebut sulfonasi, berarti benzen. Kamu si sulfonasinya dari asam sulfat. Nah, untuk yang asam sulfat ini nggak perlu pakai katalis, biasanya cukup dipanaskan saja. Jadi pada suhu ya, ini mah suhunya harus agak tinggi gitu. Nah, ini pakai pemanasan dulu. Nanti kamu dari H2SO4 itu akan dapat HSO3 dan tersisa satu hidrogen dan satu oksigen. Sehingga H-nya barter posisi. Gitu ya. Jadi nanti ini benzen, SO3H dan H2O. Nah, ini berarti jadi asam benzen sulfona. Makanya disebut sulfonasi. Sulfona. Gitu guys. Nah, jadi materi kita benzen secara umum itu sudah selesai. Tinggal latihan soalnya. Nah, latihan soalnya Ibu udah kirim belum? Bentar. Di 1 SMA 1. Udah ya, soalnya sudah saya kirim. Silahkan dikerjakan yang judulnya benzena dari nomor 9 sampai nomor 15. Soalnya sudah saya fotokan di grup. Maka dikerjain dulu. Jawabannya dikirim PC melalui chat job.
Catatannya saya kirim di line ya. Oke. Catatannya sudah Ibu kirim. Mangga. Jadi ini tinggal Ibu hapus saja. Silakan kalian kerjakan nomor 9 sampai nomor 15. Sembilan sampai nomor 5. Baik. Kenapa harus error ini? Yuk. Di nomor pertama, nomor 9. Rumus molekul benzal dehin. Nah, kira-kira Moira dapat jawabannya apa, Moy? Rumus itu apa? C6 C6H5 COH. Nah, C6H5 COH. Iya, betul. Benzaldehyde ya. Oke, jawabannya betul di E. C6H5 COH. Atau kita gambarkan benzen dengan substituennya COH. Oke, good. Nomor 10. Coba. Kira-kira Nisa, jawabannya apa Nisa? Aku E. Berarti nomor satunya dari CH3 ya? Iya. Oke. Berarti ini nomor 1, si BR-nya nomor 2. Berarti posisi orto. Jadi namanya orto bromo toluena. Oke, good. Nomor 10. Lanjut, nomor 11 ke Mirong. Mirong dapat apa jawabannya Mirong nomor 11? Yang C, Bu. Oke, pintar. Yang C. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 6. Jadi 2 yang C ya, 2,4,6 triklorotoluena. Oke, siap. 12. Coba saya ke Aldi. Aldi, 12 jawabannya apa, Di? Ya, B, Bu. Yang B, hasilnya adalah nitrobenzen dan nitrasi. Betul juga. Jadi nanti di sini akan nempel NO2, nitrobenzen dan nitrasi ya. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi jawabannya bebek good. Nomor 13 saya ke Kevin. Apa jawabannya, Vin? A. Oke, good. Jadi nomor satunya adalah OA, BR-nya nomor 3. 1, 3 itu adalah posisi meta. Jadi meta bromo fenol. Oke, jawabannya yang A. Nice. Lanjut ke nomor 14, pernyataan berapa saja yang jawabannya tepat. Coba Abra. Apa jawabannya Abra? Halo Abra. Jadi saya belum sampai situ. Oke, siap. Siapa nih? Ada yang hilang. Eca deh, Eca. Apa, Cak? Jawabannya, Cak, nomor 14? Yang E, Bu. Yang E. Oke, benar ya. Ini adalah C6H5OH, berarti dia fenol. Dan karena nomor satunya benar, pasti nomor 3 itu benar. Ya, dan dia fungsinya antiseptik atau desinfektan. Berarti semuanya betul. Jawabannya adalah E. 1, 2, 3, 4-nya betul. Oke, nomor 15 coba saya ke Jojo. Coba Jo. Yang B. Yang B. Oke. Anilina ya. Udah jelas anilina itu zat warna. Kalau desinfektan itu fenol. Oke, pengawet makanan tadi adalah asam benzoat. Nah, berarti kan yang ragu-ragu nomor 3 sama nomor 4 kan gitu ya.
Nah, bahan baku plastik itu biasanya kalau plastik kan dia golongannya tuh polimer, anak-anak. Kalau polimer itu harus punya ikatan rangkap. Ya. Nah, kira-kira stirena itu kalau kalian perkirakan strukturnya kayak gimana untuk stirena? Coba saya nanya. Stirena, ada yang tahu struktur stirena? Barangkali kalian coba searching. Stirena itu strukturnya kayak gimana? Halo? Stirena itu nama lainnya adalah vinil benzena, anak-anak. Jadi vinil benzena atau disebut juga dikenal dengan stirena, itu gambarnya begini. CH rangkap CH2. Ya, jadi di sini C6H5 CH rangkap CH2. Jadi dia akan mengalami reaksi polimerisasi dan fungsinya ini sebagai bahan baku plastik. Nah, jadi jawabannya benar nih untuk nomor 3. Ya. Nah, kira-kira kalau bahan bakar roket itu siapa? Kalau nggak salah, Ibu tuh kalau nggak salah NO2 guys. Coba Ibu baca lagi ya. NO2T. Tadi selain sembunyi. NO2. Oh, berarti anilin ya. Anilin tuh bisa jadi bahan bakar roket ternyata. NH2 berarti bukan N2. Ini namanya anilina. Berarti si anilina tuh boleh nomor 1, boleh nomor 5 ya. Oke, berarti jawabannya betul ada di bebek guys. 1 dan 3. Siap? Nah, sekarang kalian lanjutkan. Soalnya sudah Ibu fotokan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Kerjakan nomor 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dilanjutkan ke nomor 9 dan 10 ya. Silakan. Dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 6. Ya, silakan di. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 9, 10. Silakan dikerjain.
soal yang di nomor, bentar guys. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 9, 10 ya. Jadi khusus untuk yang benzena aja yang akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi anak-anak di situ yang pertama, nah, kalian diberikan soal benzena itu kan lebih mudah mengalami bukan adisi ya, tapi dia lebih mudah substitusi karena si ikatan rangkapnya itu lebih ke terkonjugasi. Jadi ikatan rangkap itu terkonjugasi atau selang-seling gitu ya, susunan. Kamu bisa mengatakan demikian. Jadi ini benar tapi atasnya salah. Nah, maka jawabannya itu kalau benar-benar berhubungan A, benar-benar tidak berhubungan B. Kalau benar salah C, nah ini kan salah benar. Jadi nomor 1 itu jawabannya D, salah benar. Untuk nomor 1. Nomor 2 itu kita di nomor 1-nya di OH. Ya, ini nomor 2, 3, 4. Berarti NO2-nya itu di nomor 2 dan 4. Berarti 2,4 dinitrophenol. Nah, itu kalau kita kasih nama ya. Berarti jawaban nomor kedua ada di dodol. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, yang digunakan sebagai pengawet kemasan apa, Shannon? B. Asam benzoat. B ya, asam benzoat, betul. Oke. Terus rumus molekul anilina apa jawabannya, Kevin? Yang A. Iya, betul sekali yang A. Berarti C6H5NH2. Oke, nomor 5 coba Hasna, kira-kira jawabannya apa nomor 5 nak? 5 saya A, Bu. Ya, benar. Halogenasi nanti yang BR yang nempelnya di sini adalah BR, jadi dinamakan bromo benzena. Berarti dia halogenasi. Oke, jawabannya A, betul. Nomor 6. Nah, coba nomor 6. Nisa, dapatnya apa Nisa? Yang A, Bu. Iya, yang A ya, karena yang nempelnya nanti NO2. Betul. Nomor 6, jadi nanti di sini tapi 3 kali dilakuin gitu ya. Kan pertama CH3 dikasih HNO3 gitu ya. Ini sebanyak 3 kali supaya nanti nempelnya si NO2-nya itu sebanyak 3 kali. Jadi nanti NO2 dengan katalis H2SO4. Jawabannya A, betul. Lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 coba saya ke Ajiu. Nomor 9 apa Jiu? Yang E bukan Bu. Iya, udah pasti ya kata kuncinya karena si fenolnya itu ini. Ini fenol sebagai desinfektan. Jadi karena nomor 5-nya itu harus di bagian akhir, berarti pasti kamu nomor 3 ini sebagai obat gosok. Ini kalau kamu namain nomor 1-nya tuh di sini, ini nomor 2-nya berarti posisinya orto asam orto hidroksi benzoat ya. Nah, itu dipakai sebagai obat gosok kayak kamu minyak gandapura ya. Jadi terkenalnya minyak gandapura itu kayak kalau kamu ke Seleo gitu ya, terus pengen ada rasa anget-anget seperti mentol, nah itu turunannya dari sini. Ini jawabannya betul di E 3 dan 5. Oke. 3 dan 5. Oke, soal terakhir nomor 10. Coba Moira, jawabannya apa Moy? A.
Iya, benar ya. Toluena kan kurang benzena, naptalena juga, anilina juga. Sementara sikloheksadienan itu saya gambarkan begini. Berarti heksa T6, alkena itu berarti rangkap buahnya ada 2. Nah, misalnya begini atau begini. Kalau ini mah bisa saja berdekatan ya. Heksadiena alkenanya 2 kali. Tidak terkonjugasi. Nah, kalau benzena itu harus terkonjugasi, harus selang-seling. Jadi ada 3 ikatan tetapnya. Maka ini bukan aromatis. Oke, jadi jawabannya ada di 5. Siap, berarti AT 1, 2, 3. Oke, nah seperti itu untuk materi kita hari ini. Nah, minggu depan kalian akan lanjutkan ke termokimia sama laju reaksi. Nah, itu merupakan topik emas di kelas 11 ya.